Mengapa binatang juga dibinasakan dalam air bah? Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari kisah air bah adalah, kalau manusia yang berdosa, mengapa binatang juga harus binasa? Bukankah mereka tidak bersalah? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat gambaran besar yang Alkitab tunjukkan tentang dosa. Dalam Kejadian 6 ayat 12, dikatakan bahwa Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dalam konteks ini, kata rusak mengacu bukan hanya pada perilaku moral, tetapi pada kerusakan total dalam ciptaan. Bahkan di ayat 13, Tuhan berkata bahwa kesudahan segala makhluk telah ditetapkan, sebab bumi penuh dengan kekerasan. Kata makhluk dalam bahasa Ibrani, kol basar mencakup semua makhluk hidup berdaging, termasuk hewan. Teologi Revo memahami bahwa dosa manusia membawa dampak kosmis. Roma 8 ayat 20-22 menyatakan bahwa seluruh ciptaan kini mengeluh, karena telah ditaklukkan kepada kesia-siaan akibat dosa manusia. Binatang memang tidak berdosa secara moral, namun mereka ikut menderita karena manusia yang menjadi kepala ciptaan telah jatuh ke dalam dosa. Namun, bahkan dalam penghakiman, Allah tetap menunjukkan belas kasihan. Ia menyuruh Nuh menyelamatkan sepasang dari setiap jenis binatang, sebuah tindakan pemeliharaan, bukan kebinasaan total. Ini mencerminkan hati Allah yang setia menjaga ciptaannya. Peristiwa air bah bukan hanya sejarah, tapi bayangan akan sesuatu yang lebih besar, penghakiman akhir dan juga keselamatan kekal. Sama seperti Allah menetapkan caranya menyelamatkan Nuh sekeluarga dari hukuman air bah dengan menggunakan bahtera. Terlebih lagi Allah menetapkan caranya menyelamatkan orang percaya dari hukuman dosa dengan penebusan Kristus. Di atas kayu salib, Yesus menanggung hukuman atas dosa dunia, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya manusia melalui Kristus, Allah berjanji untuk membaharui seluruh ciptaan, menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kutuk, penderitaan, atau kematian. Inilah harapan Injil, bahwa di dalam Kristus, ciptaan yang rusak akan dipulihkan sepenuhnya. Sudahkah engkau ada di dalam Kristus? Dalam anugerah-Nya, maukah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu?